Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Ratulestari dengan NIM 198254046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan judul penelitian Pemanfaatan Ampas Kernel Kemiri sebagai lulur badan dalam menjaga kelembapan kulit mahasiswa SITHR. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memaparkan terlebih dahulu daftar isi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori, percobaan, hasil penelitian, kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran untuk pengembangan. Yang pertama, mengenai latar belakang, apa sih ampas kernel kemiri itu? Ampas kernel kemiri merupakan limbah dari hasil proses ekstraksi minyak kemiri yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini kelompok kami dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen SITH bernama Bapak Abduh yang ditulis di dalam buku dari ITB untuk Indonesia Biorefinery Kemiri, di mana saat itu Bapak Abduh melakukan penelitian ke Pulau Rote mengenai pemanfaatan, dari kemiri itu sendiri dan ditemukan bahwa ternyata, masih banyak sekali limbah dari buah kemiri ini yang tidak digunakan sama sekali, padahal manfaatnya sangat banyak. Salah satu contohnya adalah mengubah ampas kernel kemiri ini menjadi lulur badan. Mengapa begitu? Karena ampas kernel kemiri ini masih mengandung senyawa bioaktif seperti asam lemak, vitamin E, antioksidan, dan flavonoid berupa quercetin yang berpotensi bermanfaat bagi kesehatan kulit. Dan faktanya quercetin pada ampas kernel kemiri ini kadarnya tuh sekitar 3 sampai 5 kali lebih tinggi daripada kadar quercetin di buah atau tumbuhan lainnya. Lalu kenapa kami memilih untuk meneliti, efektivitas atau implikasi antara kelembaban kulit, mahasiswa SITHR dengan ampas kernel kemiri? Karena mahasiswa SITHR ini memiliki aktivitas akademik yang sangat padat baik di laboratorium maupun di luar ruangan. Apalagi kalau misalnya mereka sedang berada di luar ruangan, pastinya mereka sering terpapar dengan radikal bebas dan sinar matahari yang akhirnya membuat kulit mereka kering dan butuh, sebuah rangkaian perawatan kulit untuk meningkatkan kelembaban kulitnya. Selanjutnya, kami juga sudah menyusun rumusan masalah yang terdiri dari 4 rumusan masalah, yaitu bagaimana pemanfaatan ampas kernel kemiri untuk kesehatan kulit, bagaimana pemanfaatan ampas kernel kemiri sebagai lulur, yang ketiga, bagaimana efektivitas lulur badan ampas kernel kemiri dalam meningkatkan kelembaban kulit berdasarkan tes organoleptik pada mahasiswa SITHR, yang keempat adalah bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa SITHR terhadap lulur badan ampas kernel kemiri meliputi aroma dan teksturnya. Lalu tujuannya adalah untuk pertama, menjelaskan pemanfaatan ampas kernel kemiri dalam menjaga kesehatan kulit. Yang kedua, untuk menjelaskan pemanfaatan ampas kernel kemiri sebagai lulur. Yang ketiga, untuk menentukan tingkat efektivitas lulur badan ampas kernel kemiri dalam meningkatkan kelembapan kulit. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk mengevaluasi tingkat penerimaan produk lulur ampas kernel kemiri ini di kalangan mahasiswa SITHR. Selanjutnya, pastinya untuk melaksanakan sebuah penelitian, kelompok saya menyusun sebuah metode penelitian. Yang pertama dimulai dari desain penelitiannya itu sendiri yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi data primer berupa eksperimen dan wawancara dan data sekunder yang berasal dari studi literatur atau pustaka yang tentunya berkaitan dengan topik yang kami ambil. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jatinangor, terkhususnya di kampus ITB Jatinangor pada periode waktu November sampai Desember 2025. Selanjutnya, landasan teori, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih morfologi dari buah kemiri itu sendiri. Kemiri merupakan tanaman tropis dari famili Euphorbiaceae. Buah kemiri ini berbentuk bulat hingga oval dengan cangkang keras yang melindungi biji atau kernelnya. Yang mana ampasnya digunakan oleh kelompok kami sebagai bahan dasar penelitian kami untuk dijadikan lulur. Di mana biji kemiri ini lagi-lagi sangat kaya akan minyak nabati dan senyawa bioaktif seperti asam lemak, vitamin E yang pastinya sangat bermanfaat untuk kulit, flavonoid, dan juga antioksidan. Nah, setelah proses ekstraksi minyak, dihasilkanlah ampas kernel kemiri yang masih memiliki potensi pemanfaatan dalam bidang perawatan kulit. Jadinya, limbah dari hasil ekstraksi minyak ini nggak akan bisa dibuang begitu saja, tetapi dia masih punya manfaat tersendiri.
yaitu sebagai lulur badan. Lulur badan ini adalah sediaan kosmetik semi padat yang berfungsi sebagai eksfoliator. Nah, kenapa sih kita itu perlu eksfoliator khususnya kulit kita? Karena jika kita ingin meningkatkan kelembaban kulit, walaupun kita sudah memakai berbagai macam perawatan tubuh, tapi kalau kulit kita, sel kulit matinya masih banyak, itu tidak akan terserap dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan perawatan kulit atau tubuh lainnya, kita harus memastikan, sel kulit mati yang ada di tubuh kita ini sudah terangkat dengan cara menggunakan lulur badan. Dan tentunya lulur berbahan alami ini dinilai lebih aman daripada, produk berbahan kimia sintetis yang ada di pasaran, di luar sana. Selanjutnya adalah percobaan. Prinsip percobaan pembuatan lulur dari ampas kernel kemiri yang kami lakukan didasarkan pada pemanfaatan komponen aktif yang masih tersisa pada ampas dari hasil ekstraksi minyak kemiri. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya seperti asam lemak, vitamin E, flavonoid, dan polifenol yang berfungsi sebagai pelembab, antioksidan, serta nutrisi bagi kulit. Namun, kami juga menambahkan beberapa bahan lainnya seperti coconut oil atau minyak kelapa, juga propylene glycol, asam stearat, madu, agar bisa mengoptimalkan, potensi dari ampas kernel kemiri itu sendiri. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuangkan 250 gram ampas kernel kemiri yang sudah dihaluskan kepada wajan untuk disangrai sampai ampas kernel kemiri ini berubah warna menjadi coklat. Langkah selanjutnya adalah melakukan pelarutan asam stearat dan juga minyak kelapa. Proses pelarutan ini dilakukan di atas wajan yang panas untuk mempercepat proses pelarutan. Minyak kelapa yang digunakan adalah sebanyak 10 sendok makan dan asam stearat yang digunakan adalah sebanyak 5 sendok makan. Campuran antara asam stearat dan juga minyak kelapa ini merupakan fasa cair dalam proses pembuatan lulur kemiri. Setelah fasa cair jadi, akan dicampurkan 250 gram ampas kernel kemiri yang sudah disangrai di awal video tadi. Selanjutnya akan ditambahkan madu sebagai humektan atau agen pelembab dan juga pengikat. Setelah itu akan ditambahkan propylene glycol sebanyak 5 sendok makan yang merupakan humektan dan juga pelarut yang akan membantu mengikat lulur ini. Setelah semua bahan diaduk secara merata, tahap terakhir adalah penambahan aroma menggunakan minyak atsiri aroma melati. Kami menggunakan aroma melati ini sebanyak 10 gram. Ini adalah produk akhirnya. Terima kasih. Selanjutnya, hasil penelitian yang kami dapatkan adalah yang pertama, pemanfaatan ampas kernel kemiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ampas kernel kemiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar lulur alami. Kenapa begitu? Karena setelah pemakaian ditunjukkan bahwa eh, kelembapan kulit dari para responden, yaitu yang merupakan mahasiswa SITHR itu meningkat. Ini artinya ampas ini memang masih mengandung senyawa bioaktif seperti asam lemak, vitamin E, dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Yang kedua adalah hasil pembuatan lulur. Lulur berbahan dasar ampas kernel kemiri dibuat dengan tekstur semi padat dan butiran scrub yang cukup halus. Produk ini juga mudah diaplikasikan pada kulit dan tidak menimbulkan rasa perih atau iritasi saat digunakan. Di sini saya sedang memegang produknya. Bisa dilihat ini adalah butiran, yang halus dan juga semi padat. Yang ketiga adalah efektivitas terhadap kelembapan kulit. Berdasarkan uji organoleptik atau uji pada kulit responden, sebagian besar responden merasakan peningkatan kelembapan kulit setelah penggunaan lulur. Kulit terasa lebih halus, lembut, dan tidak kering setelah pemakaian. Dan yang keempat adalah tingkat penerimaan responden. Mahasiswa SITHR menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat baik terhadap produk yang sudah kami buat. Mereka mengatakan bahwa aroma lulur dinilai nyaman, teks teksturnya juga dianggap efektif dalam mengangkat sel kulit mati tanpa merasa terlalu kasar di kulit atau merasakan rasa sakit. Kesimpulannya adalah ampas kernel kemiri ini benar-benar berpotensi bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar lulur alami yang ramah lingkungan. Lulur ini juga berbahan alami dan memberikan efek eksfoliasi dan membantu menjaga kelembapan kulit.
Dan tingkat penerimaan mahasiswa SITHR terhadap lulur tergolong baik terutama dari segi tekstur dan aroma, dan ampas kernel kemiri memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut lagi sebagai produk perawatan kulit berbahan alami dan juga lokal. Saran untuk pengembangan berupa perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah responden yang lebih banyak untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Yang kedua, diperlukan pengujian laboratorium seperti uji kelembapan kulit secara objektif dan uji iritasi untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk. Yang ketiga adalah proses penghalusan ampas kernel kemiri bisa lebih dioptimalkan lagi agar diperoleh tekstur lulur yang lebih lembut dan nyaman digunakan. Yang keempat adalah menambahkan variasi bahan alami atau aroma alami dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik produk. Yang terakhir adalah lulur ampas kernel kemiri berpotensi dikembangkan sebagai produk kosmetik alami berbasis limbah pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita ubah limbah menjadi peluang dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.